Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Effendi dengan NIM 1814200047 di mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal UTS. Pertanyaan yang pertama ada di poin A, di mana pertanyaannya adalah apa sih pengertian bank dan pengertian lembaga keuangan syariah? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian lembaga keuangan syariah. Menurut Dewan Pengawas Nasional, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Ternyata ada dua unsur pokok yang sangat penting dalam mendirikan lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah operasi unsur kesesuaian yang sesuai dengan syariah Islam, dan yang kedua adalah unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Dan di sini pula saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang poin B, yaitu apa sih peran bank sentral terhadap pemerintah? Peran bank sentral diantaranya adalah membuat kebijakan moneter guna untuk menstabilisasikan nilai rupiah dan menjaga inflasi. Yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan moneter itu sendiri. Yang ketiga adalah melakukan sumbangsih dalam pembiayaan APBN melalui surat penerbitan surat utang negara. Yang selanjutnya adalah yang mengurusi rekening pemerintahan di Bank Indonesia. Selanjutnya adalah sebagai untuk dan atas nama pemerintah jika negara ingin melakukan pinjaman luar negeri. Di antaranya juga sebagai yang memberikan sumbangsi saran kepada pemerintah mengenai kondisi keuangan, kondisi ekonomi, dan kondisi moneter, dan kondisi yang sejenisnya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sebagai untuk dan atas nama pemerintah yang melakukan kerjasama dengan bank sentral yang ada di luar negeri. Nah, dan di sini pula saya akan menjelaskan pertanyaan yang poinnya C, di mana pertanyaannya adalah apa sih pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian bahkan keuangan yang ada di Indonesia? Ternyata pengaruhnya adalah pertama, menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meningkat dan tembus hingga 16.000 US dollar. Wah, yang kedua adalah mengganggu akses perdagangan di dunia, termasuk akses perdagangan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Cina adalah akses perdagangan yang sangat penting di dunia, sehingga itu akan berpengaruh kepada seluruh dunia, bahkan berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia. Ketiga adalah penerimaan beban pajak di sektor perdagangan mengalami penurunan. Nah, yang selanjutnya adalah mengganggu sektor ekspor perdagangan di Indonesia. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa Cina adalah sebagai akses perdagangan yang sangat penting di dunia, sehingga berpengaruh juga di Indonesia. Dan juga di sini sangat berpengaruh terhadap investasi yang ada di Indonesia. Itu dia. Terus yang selanjutnya adalah berpengaruh kepada sektor usaha-usaha real atau pedagang-pedagang real, sehingga mereka berteriak, menjerit karena kesulitan dan kesusahan akibat daripada pengaruh COVID-19. Dan bagaimana sih kondisi perbankan dan lembaga keuangan pada saat ini, yang dimana sekarang sudah pandemi sekali kondisi virus COVID-19 di Indonesia. Kondisi bank saat ini alhamdulillah ternyata masih terpantau aman, karena ada kebijakan-kebijakan yang perbankan lakukan untuk meminimalisir kerugian atau masalah-masalah yang menyebabkan atau pengaruh daripada COVID-19, yang nanti akan kita bahas di poin yang kedua. Dan
Di sini pula saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu apa sih yang seharusnya manajemen lembaga pengawasan syariah atau lembaga keuangan atau perbankan yang harus dilakukan untuk menyikapi atau menanggapi pandemi virus COVID-19. Menurut saya yang seharusnya dilakukan adalah memantau dan mencermati secara detail keadaan ekonomi global dan domestik guna untuk meningkatkan dan untuk menstabilisasikan kondisi moneter kita dan menjaga inflasi, juga menjaga kebijakan moneter atau menjaga hal-hal yang berbau finansial di eksternal seperti itu. Yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah melakukan pendistribusian ulang uang rupiah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Karena ini sangat penting, karena bagaimanapun kondisi uang yang sangat kotor ini menyebabkan virus COVID-19, peluang besarnya untuk hinggap di uang rupiah itu sangat besar. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas transaksi non tunai. Karena bagaimanapun di sini masyarakat dituntut untuk di rumah saja. Maka ini adalah tugas perbankan untuk bisa membuat terobosan baru. Misalkan membuat aplikasi yang ternyata itu dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah. Beliau mengeluarkan aplikasi yang di situ adalah memudahkan masyarakat untuk bertransaksi di rumah saja. Seperti misalkan lembaga keuangan mengeluarkan kris, juga meningkatkan kualitas mobile banking seperti itu, dan transaksi non tunai lainnya. Yang ketiga adalah di sini perbankan harusnya mempunyai hubungan sinergis dan harmonis dengan OJK, dengan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan bantuan sosial kepada masyarakat. Karena bagaimanapun di sini adalah peran di sektor manapun sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya menjawab, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.